yang mana nanti kita urutkan bahkan dari mulai apa namanya tentang masalah azan, yaitu nanti yang berkaitan dengan kesunahan-kesunahan. Oleh karena itu, maka kita mulai saja tentang kesunahan yang perlu dilakukan selepas azan. Nah, jadi kalau masalah azannya taklah pada saya, karena yang berhak untuk memandangkan azan itu ya kaum laki-laki. Nah, maka itu kita apokan dulu, kita kesampingkan. Yang perlu kita lihat di sini tentang kesunahan yang perlu kita lakukan selepas azan dikumandangkan. Apa saja dia kesunahan tersebut? Kata sebagian besar ulama, yaitu jumhur ulama, menyatakan semua orang yang mendengarkan azan hendaklah menjawabnya, meskipun dia seorang yang lagi berhadas besar, baik itu junub, haid, nifas, atau dalam tawaf. Kemudian sesudah buang air, selagi tidak ada jarak waktu pemisah yang lama dengan azan tersebut. Jadi ibu-ibu, saudari-saudari yang saya muliakan, tentang menjawab azan ini kalau bahasa kita tidak pandang orang, pokoknya siapapun disunnahkan untuk menjawab azan tadi itu, ya kan? Baik itu walaupun kita berhadas besar, tetap kita dibolehkan untuk menjawab azan tadi itu. Nah, jangan pula mentang-mentang berhadas besar, udahlah dilewatkannya saja. Beda menjawab azan dengan membaca Quran. Kok membaca Quran tak bolehlah kok berhadas besar pula, ya kan? Tetapi kalau menjawab azan tidak apa-apa, bahkan disunnahkan. Bahkan apa namanya, seseorang yang lagi buang air misalnya, ya kan? Pada saat dia buang air, dia mendengar azan, ya diam sajalah dulu. Setelah selesai, maka keluarlah dari tempat tersebut, walaupun azan sudah ada dikumandangkan entah 5 menit, maka masih tetap dibolehkan kita untuk menjawab azan tadi itu. Beginilah kita tengok apa namanya hebatnya, istimewanya menjawab azan tadi itu, ya kan? Bagi orang yang membaca Al-Quran, bagi orang yang sedang membaca, meskipun membaca Al-Quran, disunnahkan untuk menghentikan bacaannya, ya, supaya dia dapat mengucapkan seperti apa yang dibaca oleh muadzin atau orang yang iqamah tadi, ya kan? Jadi kalau ibu-ibu lagi membaca Al-Quran, ya, lagi baca Al-Quran, tiba-tiba azan berkumandang, maka fotonya disunnahkan untuk menghentikan bacaan Al-Quran tadi. Bahkan dibaca Al-Quran, dengarkanlah azan tadi dan dijawab. Itu baca Yasin, ya Bu. Yasin wal Qur'anil Hakim. Allahu Akbar. Disunnahkan untuk menghentikan bacaan. Coba bisa kita amalkan itu? Gelisah, ya kan? Inilah, ini nampak beribadah nasa menang ulang ini. Ada orang yang ikut Yasin itu karena beribadah, ada karena ulah. Asal lambat sedikit udahlah gelisah lagi, yo. Tengok tadi kan, disunnahkan untuk menghentikan bacaan Al-Quran ketika azan berkumandang tadi itu, ya kan? Maka dengarkan azan tadi, kemudian dijawablah. Apakah dihabiskan itu, Pak? Iyalah, haruslah pula sampai habis baca doa kita, Rabbana bahajin da'watin tammah wassalatul qa'imah, ya kan? Sampai habis itulah baru balik sambung bacaan Al-Quran tadi. Boleh tanya sedikit? Ya, silakan. Sedang kadang-kadang salat sunat wudhu, Ya. satu rakaat, atau azan, diteruskan apa diberhentikan sholat? Kok lagi sholat namanya
kan ada maksudnya hal-hal yang membolehkan kita untuk menghentikan sholat. Tapi nanti ini mau saya sampaikan juga. Tapi yang saya ingat-ingat, tidak ada di situ kebolehan menghentikan sholat karena mendengarkan azan, tak ada pula. Teruskanlah kalau namanya sholat. Sholat juga, Wak. Iya. Bolehnya. Kalau azan pulang. Iya, kalau udah nampak orang apa ya kan, udah berdiri muadzin tadi itu, usahlah sholat lagi. Karena kita masih lama. Iya. Sholat sunat wudhu lawan. Iya. Tahu di sekitar masyarakat azan. Azan, udah teruskan aja sholatnya. Karena tidak ada kebolehan untuk menghentikan sholat karena mendengarkan azan. Itu dia kan. Imam Nawawi berkata, Imam Nawawi ini adalah ulama yang bermazhab Syafi'i. Jika seorang mendengar orang membaca azan selepas azan yang lain, kan mau ini kadang azan itu berturut-turut ya kan, sudah azan satu kita jawab selesai azan pula di sana. Begitu boleh kan? Maka menurut pendapat yang terpilih, menjawab azan berlaku pada semua azan tersebut. Kalau dapat jawab semuanya. Iya. Karena ada wajan yang terlambat. Iya, betul. Siap awak sunat sekarang baru dia azan. Artinya bukan kalau dapat jawab semuanya. Kalau dapatnya pula jawab semuanya, tidak apa-apa. Habis selesai azan di sini kan udah kita jawab. Tiba-tiba azan pula di sana. Kalau kita mau ya jawab saja. Jadi makin banyak pahalanya kan. Itu dia. Ini nampak kotak sabar tidak. Kalau dapat jawab semuanya azan tersebut. Tetapi azan yang pertama itu lebih dikehendaki untuk dijawab dan makruh tidak menjawab tadi. Azan yang pertama kali ini yang paling diapakan untuk menjawabnya. Dan apabila kita tinggalkan makruh hukumnya. Begitu dia kan. Imam Syafi'i berkata, apabila seseorang masuk masjid sewaktu petugas mengumandangkan azan, maka dia tidak boleh melakukan sholat sunat, tahiyatul masjid dan yang lainnya. Jadi kalau sudah sempat muadzin tadi mengumandangkan azan, maka tidak lagi boleh melaksanakan sholat sunat, baik itu tahiyatul masjid atau sholat sunat yang lainnya, atau sholat wudhu. Dia hendaklah menjawabnya sambil berdiri. Jawablah azan tadi itu sambil berdiri hingga azan selesai, supaya pahala menjawab azan dan pahala tahiyatul masjid dapat ia penuhi semuanya. Udah habis azan barulah hendak sholat tahiyatul masjid. Begitu dia kan. Jadi kalau kita tengok di sini memang istimewa lah rupanya masalah azan ini tadi itu, sehingga para ulama menyatakan kalau jangan sampai terlewatkan kita untuk menjawab azan tadi itu. Udah bisa paham itu kan? Yang pertama kita dengar tadi, walaupun kita lagi baca Al-Quran, kalau azan berkumandang, sunnah kita untuk menghentikan bacaan tadi itu. Jawablah azan tadi. Ini kadang kita tengok awakan sholat saja dia. Begitu mendengarkan azan,